Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruni Jaya Salene Aprilia, NIT 2130632, NIT Prodi TMP 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai transmisi dan cooling system yang disusun oleh kelompok 3. Anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu 1. Eli Utami, NIT 2130572. 2. Lali Aprilia, NIT 2130632. 3. Muhammad Rafi, NIT 2130661. 4. Rafif, NIT 2130671. 5. Renaldi, NIT 2130701. Pada transmisi dan cooling system di sini saya akan membahas dua materi atau dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu transmisi, yang kedua cooling system. Transmisi dan cooling system ada beberapa macam. 1. Oil transmisi. 2. Disfilter. 3. Oil separator elemen. 4. Visual inspeksi transmisi. 5. Sistem hidrostatik. 6. Cooler. 7. Coolant level. 8. Cooling unit. 9. Suspensi dan mounting coolant system. 10. Return filter. 11. Dudukan instalasi cooling unit, clamp, dan scrub atau baut. Oil transmisi. Oil transmisi yang dianjurkan dengan spesifikasi SAE 40. Volume oli engine diperkirakan sekitar 430 liter. Cek oil transmisi setiap 500 jam operasi dan lakukan penggantian setiap 5.000 jam operasi. Alat atau material. 1. Kunci pas. 2. Oli transmisi SAE 40. Berikut ini adalah gambaran ilustrasi pengisian oli transmisi di bawah ini. Disfilter yang terdapat dalam unit transmisi yaitu 1 buah. Disfilter ini direkomendasikan dilepas pada setiap 500 jam operasi untuk dilakukan pembersihan. Alat atau material. 1. Kunci pas 27. Aktivitas dan maintenance. 1. Lepas disfilter. Pisahkan ball joint 1. Kedudukan baut 4. Lepas pneumatic drive dengan bracket 5. Tarik disfilter insert keluar dari rumahnya. 2. Pembersihan disfilter dan rumahnya. Cuci disfilter insert. Bersihkan deflector plate. Buang oli dari perangkap kotoran atau dirt trap menggunakan pompa tangan. Bersihkan perangkap kotoran dirt trap menggunakan kain halus bersih. Ganti seal pada disfilter insert. 3. Reinstall disfilter. Masukkan disfilter insert ke dalam rumahnya atau housing. Letakkan pneumatic drive dengan bracket. Masukkan baut dan pengikat penghubung ball joint. Oil separator. Oil separator elemen yang terdapat dalam unit transmisi direkomendasikan diganti pada setiap 5.000 jam operasi. Alat atau material. 1. Kunci sabuk pengikat. 2. Oil separator elemen. Aktivitas maintenance. 1. Ganti oli separator elemen. Lepas oli separator elemen menggunakan kunci sabuk pengikat. Lumasi lapisan seal dengan sedikit oli transmisi pada oli separator elemen yang baru. Pasang elemen yang baru dan kencangkan dengan sekuat tenaga. Visual inspeksi transmisi. Tujuan dari dilakukannya visual inspeksi transmisi secara periodik adalah untuk mengetahui kondisi transmisi dalam keadaan baik. Alat atau material, lampu sorot atau penerangan. Aktivitas maintenance. Visual inspeksi transmisi dapat berupa inspeksi dari adanya kotoran, inspeksi dari adanya kerusakan eksternal, inspeksi dari komponen instalasi yang kendor, wiring, koneksi, cover pelindung, dan lain-lain.
kelengkapan komponen transmisi. Sistem hidrostatik. Sistem hidrostatik ini adalah berfungsi sebagai sumber untuk menggerakkan fungsi kerja cooling unit dan kompresor melalui pompa hidrostatik. Alat atau material. 1 kunci pas, 2 kunci kombinasi. Aktivitas maintenance. 1 cek level oil hidrostatik. Pengecekan level oli diindikasikan oleh reservoir oli pada indikator level fluida dengan ketentuan sistem telah selesai bekerja dan oli pendingin turun ke bawah. Jika oli membutuhkan untuk diisi ulang, gunakan banyak oli dengan tipe yang telah terisikan sebelumnya. 2. Cek sistem hidrostatik dari kebocoran. Cek visual elemen dari sistem hidrostatik, pipa, hose, dan pipa beruli dari kebocoran. Dalam kondisi kebocoran, perbaiki kebocoran tersebut, ganti komponen yang rusak, amati dan analisa instruksi pemasangan untuk profil ring berulir. Cek kualitas dari oli hidrostatik. Biarkan oli hidrostatik turun ke bawah, ambil sampel dari oli hidrostatik, cek apakah kualitas dari oli hidrostatik memenuhi syarat spesifikasi. Jika menyimpan dari nilai referensi, ganti oli hidrostatik dan cek sirkuit hidrostatik oli dari kontaminasi. 4. Kuras oli hidrostatik. Matikan main engine diesel. Kuras oli hidrostatik melalui lubang pengurasan oli. Kosongkan sisa oli di titik bawah melalui separating connecting line. 5. Penambahan oli hidrostatik. Pengisian sistem hidrostatik dengan oli hidrostatik melalui lubang pengisian pada tangki oli menggunakan tambahan filter yang sesuai sampai batas maksimum level. Bila sirkuit hidrostatik dengan tambahan filter yang sesuai, beri ventilasi udara atau isi saluran masuk untuk pompa. Isi bilik saluran pengurasan oli atau drain oil chamber dengan pompa dan pasang motor dengan melalui koneksi pengurasan oli. Cek sistem dari kebocoran. Sebelum sistem hidrostatik diisi, oli hidrostatik harus difilter berdasarkan ISO 4406-1999. Sistem hidrostatik. Keterangan tangki oli hidrostatik. 1. Return filter. 2. Breather dan filter ventilasi. 3. Level indikator oli. 4. Level monitoring. Sensor level oil. 5. Grounding. 6. Tangki oli atau oiler reservoir. 7. Indikator atau kontaminasi. Cooler. Cooler sebagai alat sirkulasi pendingin fluida di dalam cooling unit. Terdapat 2 buah cooler dalam cooling unit ini. Alat atau material. 1 kunci pas, 2 kunci kombinasi, 3 sikat. Aktivitas maintenance. 1. Cek cooler untuk kontaminasi. Cek cooler untuk kontaminasi dari udara luar. Jika cooler terkontaminasi, bersihkan cooler dari sisi luar. Gunakan perantara pembersih dengan sedikit formulasi alkali. Ketika membersihkan dengan cairan dan steam jet cleaner, lindungi perlengkapan elektrik. Dengan tingkat kontaminasi yang besar, maksimal tekanan yang diizinkan bisa sampai 100 bar. 2. Pembersihan cooler. Keluarkan butiran kotoran dengan menggunakan tangan. Bersihkan cooler dari sisi luar dengan steam jet cleaner, maksimal 60 bar. Coolant level. Coolant adalah media fluida pendingin pada cooling system. Salah satu item penting dalam cooling system adalah pengukuran coolant level. Alat atau material. 1 kunci pas, 2 coolant. Aktivitas maintenance. Cek coolant level di level indikator fluida pada tangki ekspansi. Jika coolant level terlalu sedikit, isi ulang ke maksimum level dengan coolant yang telah dipersiapkan. Cek coolant level sirkuit dari kebocoran jika coolant membutuhkan penambahan kembali setelah pengecekan pertama. 2. Cek kualitas coolant. Biarkan coolant turun ke bawah, ambil sampel dari coolant. Cek apakah komposisi dari coolant memenuhi syarat. Cek konsentrasi anti beku dengan menggunakan
areometer. Atur nilai pH dengan menggunakan pH meter yang menggunakan indikator dari kertas. Jika menyimpan dari nilai referensi 75 sampai 85 pH, tambahkan lebih komponen yang kurang atau ganti semua coolant dan cek sirkuit coolant dari kontaminasi. Dengan catatan sebagai berikut. Coolant berisikan air bersih dan coolant adiktif untuk mencegah korosi, melindungi terbentuknya gumpalan es dan naiknya titik didih. Dua, hanya media yang berasal dari etilen glikol yang dapat digunakan sebagai coolant aktif. Campuran antara coolant aktif maupun larutan anti korosi kimia tidak diizinkan. Selalu gunakan tipe coolant yang sama. Ketika memilih, catatlah lingkungan penggunaan antara titik didih dan titik beku yang lebar secara signifikan. Kemudian gunakan perantara anti beku. 3. Ganti coolant. Kuras coolant. Matikan main diesel engine, biarkan coolant turun ke bawah. Kuras semua coolant dari lubang pengurasan. Kosongkan sisa coolant di titik bawah melalui spirating connecting line. Koneksikan kembali spirating connecting line. Menambahkan coolant. Isi coolant sistem dengan coolant yang sesuai sampai batas maksimum pada level indikator. Ketika mengisi, cek secara konstan penggunaan tambahan filter yang sesuai. Bilas cooling sirkuit menggunakan tambahan filter yang sesuai. Berikan ventilasi udara pada cooling system. Cooling unit. Cooling unit adalah beberapa kumpulan komponen pada cooling system seperti kipas atau fan, termostat, dan lain-lain. Alat atau material. 1. Kunci pas. Aktivitas maintenance. 1. Cek koneksi berulir dari kebocoran. 2. Cek host dari kerusakan. 3. Dalam kondisi kebocoran, perbaiki jika terdapat kebocoran, ganti baru komponen yang rusak. Suspensi dan mounting cooling system. Suspensi pada cooling system berfungsi sebagai penumpu komponen cooling unit. Alat atau material. 1. Kunci pas. 2. Kunci kombinasi. Aktivitas maintenance. 1. Cek suspensi dan mounting semua komponen cooling system dalam kondisi baik. 2. Lakukan tindakan yang diperlukan seperti pengencangan baut, penggantian komponen-komponen suspensi yang kurang berfungsi dengan baik. Diatron filter elemen pada tangki hidrostatik. Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran pada media fluida keluar dan masuk tangki hidrostatik yang telah bersirkulasi untuk kebutuhan bekerjanya cooling system. Alat atau material. 1. Kunci pas. 2. Kunci kombinasi. 3. Obeng. 4. Kain halus. Keterangan pada gambar di samping adalah 1. Filter elemen. 2. Penampung kotoran atau trap edge. 3. Cover berulir. 4. Cover. 5. Saluran udara atau breather screw. Aktivitas maintenance. 1. Melepas filter elemen. Matikan fungsi kerja sistem hidrostatik dengan dan tekanan relief-rating filter dengan cara mengurangi putaran filter. Secara menyeluruh, bersihkan tangki oli hidrostatik di sekitar tutupnya dan return filter. Bongkar cover return filter dengan cara kendurkan ulir pada cover dan putar cover sebesar 45 derajat dan angkat keluar. Tarik keluar filter elemen beserta penampung kotoran dari bracket. Putar penampung kotoran berlawanan jarum jam untuk melepasnya. Ganti filter elemen. Bersihkan rumah rating filter housing dan penampung kotorannya. Cek secara visual penutup permukaan dari kerusakan. Ganti komponen penutup atau sealing komponen. Dengan catatan, filter elemen yang bekas harus dibuang berdasarkan regulasi perlindungan lingkungan. 2. Memasang filter elemen baru. Basahi pelapis atau sealing permukaan pada rumah filter atau housing dan cover maupun pelapis sealing pada komponen dengan oli yang bersih. Cek apakah posisi penanda pada filter elemen yang baru sesuai dengan filter elemen sewaktu dilepas. Putar penampung kotoran pada filter elemen yang baru searah jarum jam. Masukkan penampung kotoran dengan filter elemen yang baru pada rumah filter atau housing.
Hindari hal-hal yang menyebabkan kerusakan pada filter elemen. Pasangkan cover ke return filter dengan menggunakan sili yang baru. Cek level oli pada indikator tangki. Jika diperlukan, tambahkan pada lubang pengisi oli dengan menggunakan oli yang masih baru sesuai tipe yang digunakan sebelumnya. Berikan ventilasi udara return filter pada saluran udara berulir atau breather screw. Dudukan instalasi cooling unit, klem, scrub atau baut. Pemeriksaan pada item ini terkait dengan instalasi pada cooling unit berupa hose, pipa, dan skrup atau baut. Alat atau material, kunci pas, kunci kombinasi, kunci pipa, dan open minus. Aktivitas maintenance. Cek cek secara visual pipa-pipa, hose, klem, dan pipa berulir. Skrup atau baut berada pada posisi yang benar dan tidak ada kebocoran. 2. Jika kedudukan instalasi tidak dalam posisi yang benar, lepas skrup atau baut dan kencangkan kembali dengan benar. Ganti komponen yang rusak. Jika terdapat kebocoran, perbaiki kebocoran, ganti komponen yang rusak. Sekian presentasi mengenai materi mengenai transmisi dan cooling system. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.